لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما بعد إلى أن قال وتختلف الاستطاعة باختلاف الناس باختلاف الأماكن في القرب والبعد ومن تكلف الحج شوقا إلى بيت الله الحرام حرصا على إقامة هذه الفريضة من دين الله وليس بمستطيع من كل الوجوه فإيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل ولكن بشرط أن لا يضيع بسبب ذلك شيئا من حقوق الله تعالى لا في سفره ولا في وطنه وإلا كان آثما وفي حرج مثل أن يسافر ويترك من فرض الله تعالى عليه نفقتهم ضائعين لا شيء لهم ويكون في سفره متكلا على مسألة الناس مشغول القلب بالتشوف إليهم أو يضيع بسبب السفر شيئا من الصلوات المكتوبات ويقع في شيء من المحرمات فمثل من يسافر إلى الحج على هذا الوجه وقد وسع الله له في الترك حيث لم يكن مستطيعا مثل من يعمر قصرا ويهدم مصرا. وتختلف الاستطاعة. Kemarin sudah menjelaskan alhamdulillah tentang al-istita'ah, kapan seseorang dianggap mampu untuk berangkat haji. Kalau dia ada yang mencukupinya daripada min zadin, bekal, markubin, ya, bekal dan kendaraan. Kemudian ada juga ongkos untuk orang yang ditinggalkannya, ya, anak istri, dan juga pembantu kalau punya pembantu, wa nahwihim. Wa takhtaliful istita'atu bi ikhtilafin nas. Kemudian istita'ah, kemampuan itu dari orang ke orang itu beda, ya, karena manusia ya kebutuhannya beda-beda. Ada orang mungkin punya duit 100 juta dia sudah termasuk istita'ah. Ada orang punya 100 juta belum tentu dia itu dianggap istita'ah, ya, karena kebutuhan satu si A dan si B ini berbeda. Ya, mungkin satu nggak punya anak makanya cukup, yang satu anaknya banyak. Nah, kata Bikhtilafin fil gurbi wal bu'di, dan juga berbeda juga dari satu tempat ke tempat lain, fil gurbi wal bu'di, dari segi al-gurub dekat dan juga yang jauh, ya, itu juga beda. Orang yang dekat dari Mekah, orang yang sekitaran Mekah, dia nggak butuh banyak duit, dia nggak butuh banyak biaya. Misalkan dia cukup duit 2 juta atau 5 juta dia sudah bisa melakukan ibadah haji. Sedangkan di sini di Indonesia 5 juta belum cukup. Ya, makanya beda tempat dan juga beda orang tuh. Beda-beda istita'ahnya. Wa man takallafal hajja syauqan ila baitillahil haram. Siapa yang memaksakan diri untuk haji karena syauqan, ومن تكلف الحج شوقا إلى بيت الله الحرام حرصا على إقامة هذه الفريضة من دين الله وليس بمستطيع من كل الوجوه فإيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل. Orang yang sudah mendapatkan kewajiban haji dan dia berusaha untuk melaksanakan ibadah haji karena syauqan, rindu kepada Allah, ke Baitullahil Haram, dan dia hirsan, dan dia semangat untuk menegakkan kewajiban ini, hadhil faridah min dinillah, dari agama Allah, walaysa bimustati', padahal dia tidak mampu. Gak usah berkecil hati, ya Allah saya pengen haji ya, tapi saya nggak mampu, padahal saya rindu ke Baitullahil Haram. Banyak orang, ya, yang rindu kepada Baitullahil Haram sedangkan dia tidak mampu. Biasanya orang yang kayak begini orang yang orang-orang miskin kebanyakan. Nggak ada yang cerita orang kaya itu rindu, ya. Banyak kan orang yang dia kerjanya itu kerja kasaran, petani misalkan, kemudian dia buruh, atau terkadang dia kalau di Jawa itu, di sini nggak ada ya, becak itu biasanya.
yang kedua. Ojol itu biasanya. Itu biasanya mereka itu kerinduan ke Baitullahil Haram itu lebih besar daripada orang kaya. Orang kaya ya dia pikirannya udah nggak ke situ, nggak ke Baitullah udah. Orang miskin pikirannya itu cuma satu, pengen gimana caranya ke Baitullahil Haram. Dia nggak mikirin keadaannya dia rindu aja. Tapi kalau orang kaya biasanya pikirannya macam-macam udah. Ditutupi dengan duniawi, masalah ini, masalah itu, pengen ini, pengen itu, pengen tambah kaya perusahaannya biar tambah. Nah, jadi kalau orang miskin dia nggak, udah inginnya aja satu, pengen Baitullahil Haram. Boleh saya mesti mengkulil wujud, padahal dia nggak mampu dari segi apapun, dia nggak mampu. Fa imanuhu akmal, maka imannya itu lebih sempurna. Ya. Wa thawabuhu a'zamu wa ajzal, pahalanya besar, pahalanya banyak. Ya, jangan berkecil hati. Orang yang melihat orang melaksanakan ibadah haji tapi hatinya ada daya tarik yang kuat, kerinduan yang kuat, ya udah sama, gak usah berkecil hati. Iman kamu sempurna, ya sama. Walakin bisyarti an la yudhi'a bisababi dhalika syai'an min huquqillahi ta'ala la fi safarihi wala fi watanihi. Tapi ini dia tuh misalkan dia itu orang yang nggak mampu dari segi zat, dari segi markub, dia tuh nggak mampu, ya. Tapi dia paksakan. Misalkan kalau sekarang kan zamannya udah pakai pesawat, tapi dia nggak apa-apa, biarin aja. Saya pakai sepeda aja, atau saya jalan kaki aja, yang sepeda, atau saya naik motor aja. Padahal dari segi istitoah dia itu belum belum masuk kategori istitoah naik sepeda. Ya. Gimana kalau ada begal? Ya gimana kalau ada ini, ada segala macam. Ya, istitoahnya masih belum terkategori istitoah. Tapi dia paksakan untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, yang dimaksud beliau itu ini. Nah, ya, jadi imannya itu luar biasa, sempurna katanya. Orang kayak begini, imannya lebih sempurna, pahalanya lebih besar daripada orang yang lain. Orang yang mampu, orang udah punya kewajiban tapi dia mampu, ya. Wajar, emang udah kewajiban. Kalau ini dia enggak, ada kerinduan tapi dia enggak ada modal, tapi dia nekat untuk berangkat haji. Ya, maka imannya orang kayak begini nih lebih sempurna daripada orang yang kedua, orang yang pertama itu. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Syaratnya walakin bi syarti an la yudhi'a bi sababi dzalika syai'an min huquqillah. Akan tapi dengan syarat jangan sampai dia menelantarkan dengan sebab hal itu sedikit pun dari hak-haknya Allah. La fi safarihi wala fi watanihi. Selama dalam perjalanan, atau dia di dalam perjalanan, atau ketika dia ada di watonnya, di negerinya. Maksudnya apa? Ya, jangan kamu tinggalkan yang namanya kewajiban sholat 5 waktu. Hubungan kamu dengan Allah, hubungan manusia itu harus dijaga, gitu loh. Ya percuma dia melaksanakan ibadah haji, dia paksain, tapi haknya Allah nggak dipenuhin. Misalkan sholat 5 waktunya belentang-belentong, tapi dia nekat haji. Sholat 5 waktunya belentang-belentong, sholat subuh enggak, ya. Sholat zuhurnya dikodok misalkan, ya ini mah nggak benar. Wa illa kana athiman wa fi harajin. Jika dia tidak menjaga syarat tersebut, maka dia dosa. Mithlu an yusafira wa yatruka
man faradallahu ta'ala alaihi nafaqatahum dha'i'ina la syai'a lahum. Ya, itu sama seperti orang yang melakukan perjalanan haji kemudian dia meninggalkan orang yang faradallahu yang Allah mewajibkan kepada orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada mereka seperti anak istri, ya, ditinggalin, nggak kasih apa-apa, dha'i'in, ditelantarin, la syai'a lahum, nggak dikasih apa-apa, sedikit pun duit nggak dikasih. Ya. Sama, ini juga dosa ini. Safarnya bukan haji mabrur tapi haji mardud, haji yang tertolak. Aw yakuna fi safari muttakilan ala mas'alatin nas, atau orang yang di dalam safarnya ngandalin minta-minta sama orang, nggak apa-apa deh, biarin deh, saya nggak bawa duit, ya selama di perjalanan saya minta-minta orang aja. Nah, itu nggak boleh, dosa juga. Masyghul al-qalbi bitashawufi ilaihim, hatinya sibuk, bukannya sibuk dengan ibadah kepada Allah, bukannya sibuk dengan zikir kepada Allah, sibuk hatinya, pikirannya gimana caranya saya ini bisa dapat duit dari orang-orang gitu, dengan meminta-minta itu, dengan apa, artinya disibukkan seperti itu. Bitashawuf ilaihim, tasyawuf itu ya minta-minta, berharap kepada, tasyawuf bisa berharap kepada manusia. Au yudayya bi safar syai'an min as-shalawatil maktubat, atau yudayya, dia meninggalkan atau menelantarkan dengan sebab safar itu, ya, syai'an, sedikit pun atau sedikit daripada sholawat maktubat, salat 5 waktunya. Yang berangkat haji tapi maksain berangkat haji tapi dia salat 5 waktunya, salat subuhnya doang misalnya, nggak 5 waktu satu, itu sudah dosa. Wa yaqa fi syai'in minal muharramat, atau dia melakukan melakukan sesuatu keharaman. Misalkan dia haji atau memaksakan untuk melaksanakan ibadah haji tapi dia jual narkoba misalkan di sana. Ini juga sama, bahwa athim, dosa. Wa mithlu man yusafir ilal hajj ala hadzal wajh, perumpamaan orang yang melakukan safar haji dengan cara seperti ini. Waqad wassa'allahu lahu fit tarki haitsu lam yakun mustati'an, padahal Allah itu sudah memberikan keluasan bagi dia untuk meninggalkan haji. Ente belum wajib, ya. Ente belum wajib, belum kategori istita'ah, ngapain ente paksain, ya. Haitsu lam yakun mustati'an, padahal dia dalam keadaan tidak mustati', belum dalam kategori tidak mampu. Orang kayak gini seperti dia itu membangun suatu istana, ya, membangun istana. Wa yahdimu misran, akan tetapi dia yahdimu misran, dia memusnahkan atau menghancurkan kota. Menghancurkan kota, membangun istana, tapi kota yang ada di sekitarnya, penduduknya, rumah-rumah itu dihancurin sama dia. Ini cuma dia doang, ya, istana dia doang. Buat apa? Ya. Yang ada lama-lama, ya ini juga runtuh. Nabahna ala dzalik lianna katsiran minal 'amma yusafiruna ala hadzal wajh. Kami ingatkan atas hal itu, lianna katsiran, karena kebanyakan minal 'amma, kebanyakan orang yusafirun ala hadzal wajh, mereka melakukan haji
dengan cara seperti ini, minta-minta ya. Kemudian di sananya dia nggak jaga hak-haknya Allah ya. Kemudian dia bermaksiat malah di sana ya. Bukannya dia sibuk ibadah, terkadang dia itu malah sibuk untuk cari hiburan. Bukannya ibadah di sana, malah dia nyari kuliner masalah. Wa yadhunnuna annahum yataqarrabuna ila Allah Ta'ala bihajji baitihi wa hum fi ghayatil bu'di anhu. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu telah melakukan gurbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan bihajji baitihi, dengan melakukan ibadah haji. Padahal wa hum fi ghayatil bu'di anhu, padahal mereka itu sangat-sangat jauh dari yang namanya haji mabrur ya. Li'annam lam yadkhul amra min babihi, karena mereka tidak masuk al-amra, suatu perkara, dari pintunya. Karena mereka tidak masuk al-amra, suatu perkara, min babihi, dari pintunya. Maksudnya kalau ente pengen haji itu mabrur, pintunya itu lewat sini nih. Nah, pintunya kamu itu harus jaga hak-haknya Allah. Kamu itu harus jangan sampai melakukan kecurangan, jangan sampai nyakitin orang, harus jaga jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang haram. Itu dijaga, itu semuanya lewat pintu ini gitu loh. Tapi dia nggak mau lewat pintu ini, nggak lewat pintu A, nggak, tapi lewat pintu Z sana jauh yang mardud. Ya gimana diterima? Wa idza kana fi hadzal wa in kana hadza bil hajj al mafrud fa'lam annahu yakunu fil hajj alladhi laysa bi mafrudin a'dhamu harjan wa aktsaru tashdidan. Kalau hal ini terjadi fil hajjil mafrud, di dalam haji yang mafrud, yang wajib. Jadi haji yang wajib itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Umrah yang wajib itu umrah yang pertama, yang kedua dan tiga dan seterusnya itu yang namanya sunnah. Kalau haji yang pertama itu menggugurkan kewajiban, tapi kalau yang kedua, yang ketiga, kalau di sebelah kanan kiri tetangga masih ada yang butuh diperhatikan, tinggalin. Haji kamu itu ada di situ. Haji kamu itu ada di situ. Tetangga yang membutuhkan itu perhatikan. Nah, hajinya di situ. Kadang orang ya sibuk untuk mencari status ya, hajinya pengen 5 kali 10 kali bolak-balik haji, umroh bolak-balik ya. Tapi dia punya tetangga, dia punya saudara misalkan, nggak diperhatiin ya. Gimana mau mabrur? Wa alam annahu yakunu fil hajj alladhi laysa bimafrudin a'dhamu harajan wa aktsaru tashdidan. Maka ketahuilah di dalam haji yang tidak fardu, yang laysa bimafrud, yaitu yang sunnah, itu a'dhamu harajan, lebih besar dosanya, wa aktsaru tashdidan, lebih banyak tasydidnya, peringatannya. Wa kalamuna hadha fi haqqil ajiz ad-dha'if wa amal qawi al-mustatif faqad dzakarna annahu tata'akkadu alayhi al-mubadaratu bi hajjatil islam thumma yustahabbu lahu ba'da dhalik an la yatruka at-tatawwu' bil hajj. Ya. Wa kalamuna hadha, dan ucapan kami ini, penjelasan kami ini bagi orang yang al-ajiz ad-dha'if, orang yang enggak mampu, orang yang lemah. Adapun orang yang kuat, orang yang mampu ya. Jadi pembahasan tadi itu yang takallafal hajj syauqan, yang memaksakan diri padahal dia nggak mampu, itu kan orang yang al-ajiz, orang yang nggak mampu, orang yang lemah dari segi ekonomi. Adapun orang yang kuat, al-mustati, orang yang mampu ya, faqad dzakarna, telah kami sebutkan bahwasanya annahu tata'akkad alihi al-mubadaratu bihajjatil islam, bahwasanya dia itu benar-benar ditekankan untuk bersegera, menyegerakan untuk melaksanakan ibadah haji kalau udah mampu, segera. Tsumma yustahabbu lahu ba'da dzalik alla yatruka at-tatawwu'a bil hajj.
kemudian disunahkan bagi dia setelah itu tidak meninggalkan yang namanya tatawwu bil hajj, ya, tatawwu bil hajj. Apa itu? Ya haji yang sifatnya sunnah, jangan ditinggalin. Yang kedua, ketika itu sunnah. Qala ba'du salaf rahmatullahi ta'ala alaihim, sebagian ulama salaf rahmatullahi ta'ala alaihim, aqallu dhalik an la tamurra alaihi khamsatu awamin illa wa yahujj fihi hajjah, illa wa yahujju fihi hajjah, minimal 5 tahun sekali gitu. 5 tahun sekali. Kalau sudah pernah sekali haji, nanti berikutnya 5 tahun sekali, itu minimal 5 tahun ya dia melaksanakan ibadah haji. Naba waqad balaghana 'anillah annahu qal inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa wassa'tu 'alaihi fil ma'isyah tamdi 'alaihi 5 a'wam wa lam yafid 'alayya la mahrumun. Ini sebagian sebagian madhab, bukan kalau nggak salah madhabnya Imam Abu Hanifah, 5 tahun itu wajib, 5 tahun sekali itu wajib. Kalau kita madhab Imam Syafi'i, yang pertama itu yang wajib, yang keduanya itu adalah sunnah. Terus tentang hadis ini gimana? Inna abdan, sesungguhnya hambaku, sahahtu lahu jismah, aku sehatkan badannya, wasa'tu alaihi fil ma'isyah, aku luaskan, aku lapangkan kehidupannya, tabdi alaihi 5 awam, lewat bagi dia itu 5 tahun, walam yafid alayya, dan dia tidak datang kepadaku lakukan ibadah haji. La mahrumun, itu orang kebangetan, mahrum, orang yang diharamkan dari kebaikan. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hadis ini bukan untuk bukan khitabnya, bukan untuk mewajibkan, akan tetapi hanya sunnahnya sunnah muakkad, ya, sunnahnya ditekankan. Kalau udah 5 tahun dia masih mampu ya haji lagi. Qultu wa inna ma yanbaghi lil muslim al-ghadir, yang bagus dia perhatikan saudaranya, ya, habis itu dia kalau ada tetangganya ya diperhatikan, kalau ada yang butuh gitu, termasuk orang fuqara al masakin, perhatikan. Habis itu kalau udah selesai baru dihaji. Qultu wa inna ma yanbaghi lil muslimil ghadir al istiktharu min al hajj lima fihi min at ta'zim li hurumatillah wa sya'airih allati ta'zimuhu min taqwal qulub. Qultu, aku berkata, wa inna ma yanbaghi lil muslimil ghadir, hanya saja dianjurkan bagi orang muslim al-ghadir yang mampu al istiktharu min al hajj, memperbanyak haji, lima fihi min at ta'zim li hurumatillah, karena di dalam haji itu ada ta'zim li hurumatillah, mengagungkan hurumatillah, ya, hal tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, itu seperti Ka'bah, kemudian ada Muzdalifah, kemudian ada Sa'i, itu semuanya hurumatillah. Ada Maqam Ibrahim, kemudian ada Multazam, banyak sekali situ tempat-tempat yang hurumatillah, tempat-tempat yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah. Dan wa sya'airihi, dan syiar-syiarnya, allati ta'zimuha min taqwal qulub, yang mana pengagungan ya kepada hurumatillah, sya'airillah, itu adalah termasuk taqwal qulub, ya, ketakwaan, bentuk ketakwaan hati. Walima fihi minal fadl azim, dan juga di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar, alladzi waradat bihil akhbar, yang mana datang penjelasan hadis-hadis tentang hal itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhal jihadi al-hajj, afdhal jihad al-hajj. Ya, karena apa? Karena haji itu semuanya, ya, ia anggota badannya, ia kemudian dia itu mengeluarkan hartanya, ya. Jadi harta dan raga. Kalau puasa itu raga dong, sholat raga dong, nggak harus ngeluarin duit. Kalau zakat dia keluar uang, ya kan, bukan raga tapi uang. Tapi di haji ini
dua-duanya, dia raga, dia capek, kemudian dia keluarin duit untuk haji. Waqala alaihi salatu wassalam innal hajja yahdimu ma qablah. Haji itu bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, ay minadz-dzunub, dari dosa-dosa. Waqala alaihi salatu wassalam man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Orang yang haji enggak melakukan ucapan kotor, tidak melakukan perbuatan keji, kharaja min dhunubihi, dia keluar dari dosanya, kayawma waladathu ummuh, seperti di hari seseorang dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Ya. Kalau dia sudah melakukan ibadah haji, hajinya itu mabrur, ya, pulang dia itu bersih seperti bayi, nggak punya dosa. Warafathu wal fusuq syai'ani jami'an lil aqwal wal af'al qabihah. Ar-rafath wal fusuq, rafath itu adalah ucapan. Kalau al-fusuq itu adalah perbuatan yang nggak baik. Syai'ani jami'an, dua sesuatu yang mengumpulkan, lil aqwal, ucapan, ya, itu ar-rafath, wal fusuq itu al-af'al al-qabihah, perbuatan yang nggak baik. Wa qala alaihi salatu wassalam al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah itu adalah suatu kafarah di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Qala alaihi salatu wassalam birrul haji it'amut ta'am walinul kalam. Ya, haji yang baik itu adalah ketika kamu bisa ngasih makan orang, walinul kalam, dan berucap yang baik. Ya, kadang orang itu di haji zaman sekarang, kemarin saat waktu umrah itu kita perhatikan, ya kebanyakan ya kalau manusia dia itu sedang sibuk, memang terkadang memang sibuk ya dengan beribadah mereka gitu. Terkadang ada beberapa hal ya yang ibadah yang dilupakan banyak orang ketika saat-saat seperti itu. Itu mau nolongin orang, bantuin orang di sana. Ya kan kadang orang pada sibuk, ya maklum lah, mereka sibuk hajinya di tempat sholat, kadang mereka itu kadang ada yang ngasih tempat buat sholat, ngasih kesempatan buat sholat buat yang lain, kadang ada yang nggak ngasih. Ya kita kalau bisa itu, ya ada celah-celah kita untuk bisa bantu orang, itu bantu di situ. Ya, jangan ngandelin, udah ada petugasnya, jangan. Nanti justru kalau pengen dapat ibadah yang luar biasa ya di sini. Nanti bantuin orang. Ada orang yang ada sholat di sini. Ente jagain gimana orang biar itu nggak lewat di depannya kayak ya. Atau ente bisa ngambilin air minum buat orang lain ya. Orang lagi kehausan, ente ambilin air minum ya. Atau banyak macam cara untuk membantu orang. Waqala alaihi salatu wassalam al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang haji, orang umrah itu adalah tamunya Allah. In sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Kalau mereka minta akan diberi sama Allah. Wa in da'u ujibu, kalau mereka itu berdoa akan diijabah. Wa in anfaqu ukhlifa lahum, kalau mereka itu menginfakkan hartanya ketika selama dia di sana, ukhlifa lahum, sama Allah itu akan diganti. Allah Ta'ala alam bisawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anna ma'ali wafiqna lil khair wa 'ina alaih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik